Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari sekalian, peserta tadabbur Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini senantiasa memberikan dan melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua, khususnya pada pagi hari yang berbahagia ini. Allah izinkan kita kembali untuk hadir dalam majlis tadabbur Al-Quran yang penuh dengan keberkahan ini. Salam beserta salam kita doakan, semoga senantiasa Allah berikan dan curahkan untuk junjungan kita, baginda Rasulullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, insyaallah pagi ini kita akan kembali lanjutkan tadabbur Al-Quran, memasuki pembahasan surat An-Nahl, dimulai dari ayat 7 sampai ayat 14 insyaallah. Dan sebelumnya seperti biasa kita lihat di tadabbur kita yang kemarin, di ayat terakhir yang kita tadabburi, surat An-Nahl ayat 6 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat 6 yang lalu, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya, sebelumnya sejak dari atas seharusnya ya kita jemput, tapi mungkin terlalu panjang. Intinya Allah menjelaskan tentang bentuk-bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaannya. Allah telah menciptakan langit-langit yang 7 lapis. Allah juga menciptakan bumi dengan hak ya, dengan kebenaran, dengan tata susunan yang sangat rumit dan sangat teratur dan juga sangat indah. Dan juga Allah menjelaskan Allah menciptakan manusia dari nutfah ya, dari nutfah atau air mani, dan kemudian manusia tersebut Allah berikan rezeki, Allah tumbuh kembangkan dia, Allah jadikan dia lahir ke dunia ya, minum air ASI ibunya, kemudian tumbuh berkembang menjadi bayi, balita, kemudian anak-anak remaja, kemudian ketika dia dewasa malah membangkang kepada Allah, malah melawan kepada Allah atau mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah sifatnya manusia, khasimun mubin, kemarin dijelaskan. Kemudian Allah juga sebutkan Allah lah yang telah menciptakan berbagai macam jenis daripada binatang-binatang ternak. Yang mana dari binatang ternak tersebut kita mendapatkan banyak sekali manfaat. Di antaranya kehangatan, dari bulu-bulu atau kulitnya kita bisa membuat baju, jaket, pakaian menjadi sesuatu yang menghangatkan kita dari kedinginan. Dan demikian juga manfaat-manfaat yang lain termasuk kita makan pula dagingnya ya. Kita makan pula daging sapi, kambing, domba, kerbau dan lain sebagainya. Dan demikian juga Allah menyebutkan di ayat yang ke-6, walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun. Dan demikian juga bagi kalian ada pemandangan yang indah, pemandangan yang membahagiakan hati ketika melihat hewan-hewan ternak tersebut di sore hari kembali ke kandangnya secara berbaris dengan teratur tanpa ada perlawanan ya, meskipun jumlah mereka sangat banyak dan mereka adalah binatang-binatang yang memiliki kekuatan yang sangat besar, tapi mereka ditundukkan oleh Allah untuk kita, disuruh pulang-pulang ya. Wahina tasrahun, dan kemudian besoknya pagi hari dilepas kembali, digiring kembali menuju padang rumput atau sawah. Kemudian mereka pun juga mengikuti perintah kita. Itu semua adalah atas izin dan karunia Allah, atas izin dan kuasa Allah yang merupakan karunia Allah untuk manusia. Kemudian di ayat yang berikutnya Allah tambahkan lagi penjelasan terkait dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kepada manusia, yang berhubungan dengan nikmat binatang-binatang ternak tersebut. Wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighi. Dan demikian juga wa tahmilu, dia yaitu binatang-binatang ternak yang disebutkan di ayat sebelumnya itu memikul, membawa, memikul ya, athqalakum, beban-beban beratmu ya, ila baladin, ke negeri-negeri, lam takunu balighihi, yang mana kalian tidak sanggup sampai kepadanya, illa bisyiqqil anfus, kecuali dengan bisyiqqil anfus, artinya dengan kesukaran-kesukaran diri, dengan bersusah payah. Nah, dengan adanya binatang ternak, adanya onta yang sanggup membawa beban yang berat, ada kerbau yang membawa barang-barang di atas pedati, ada kuda, ya.
mereka bisa membawa barang-barang kita ke negeri-negeri yang jauh. Itu zaman dulu tentunya ya. Kalau sekarang mungkin tidak pakai hewan lagi. Sekarang pakai kargo ya, pakai mobil, pakai truk itu, atau pakai kapal, atau pakai pesawat bahkan. Tetapi dulu tentunya konteksnya di saat teknologi belum semaju hari ini, maka Allah memberikan kepada hewan-hewan tersebut kemampuan untuk membawa beban-beban manusia, baik itu harta niaga, barang-barang bawaan, dan lain sebagainya, ke negeri-negeri yang jauh yang tidak mungkin dicapai oleh manusia dengan sendirinya, kecuali dengan bersusah payah. Maka kata Allah, Inna Rabbakum la ra'ufur rahim. Sesungguhnya Tuhan kalian pada yang demikian itu, Allah berikannya kepada kalian untuk kemampuan mengendalikan binatang, meskipun ukuran badan mereka itu bisa jadi 2 kali lipat atau 3 kali lipat kita ya. Yang kalau dia mau, kalau Allah tidak izinkan mereka menjadi jinak, mungkin kita bisa ditanduk, kita bisa didorong, kita bisa diinjak dan seterusnya. Dia menjadi liar begitu ya, tidak mau diatur. Tetapi kata Allah di sini, inna rabbakum la raufun rahim. Sesungguhnya Tuhanmu itu Allah Subhanahu wa taala betul-betul zat yang maha pengasih, ya rauf, dan juga maha penyayang. Allah memberikan kepada kita semua karunia yang tadi Allah sebutkan di atas, termasuk di ayat-ayat sebelumnya, merupakan bentuk dan bukti bahwasanya Allah itu memang Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada manusia yang diciptakannya. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, di ayat yang berikutnya masih Allah tambahkan lagi terkait dengan kekuasaannya menciptakan binatang-binatang yang memberikan manfaat kepada manusia. Wal khayla wal bighala wal hamira. Demikian juga Allah berikan kepada kita kuda. Yang kedua al-bighal. Al-bighal itu artinya begal ya. Begal itu adalah hasil perkawinan antara kuda dengan keledai. Dia tidak sampai sebesar kuda ukurannya, dan juga lebih besar dari keledai. Jadi namanya bighal. Wal khayla wal bighala wal hamira. Demikian juga Allah karuniakan kepada kita, Allah tundukkan kepada kita kuda, demikian juga begal, dan kemudian yang ketiga adalah keledai ya. Litarkabuha, yang mana kuda, begal, dan keledai tersebut bisa kalian tunggangi, wazinah, dan sekaligus menjadi perhiasan ya. Seperti kuda contohnya, ada orang yang memang menggunakan kuda sebagai alat untuk mata pencaharian seperti delman, mungkin juga ada begal ya. Dan digunakan untuk menunggang ya. Di pegunungan orang-orang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain menggunakan kuda. Dan di lain sisi juga sebagai zinah, ada orang-orang yang memelihara kuda sebagai kesenangan, perhiasan, seperti Bapak Presiden kita, Pak Prabowo, konon katanya punya kandang kuda yang sekian banyak. Ya tentu bukan untuk beliau tunggangi ya, sesekali mungkin ditunggangi, tapi lebih kepada untuk permainan ya, kesenangan, keindahan eh, yang dipandang oleh mata begitu. Wal khayla wal bighala wal hamir litarkabuha. Nah, di sini ada yang mengatakan di antara para ulama fikih, 3 hewan ini tujuannya bukan untuk dimakan. Karena di sini Allah jelaskan litarkabuha, untuk kamu tunggangi dan untuk menjadi perhiasan. Sehingga ada yang berpendapat kalau keledai jelas ada hadisnya ya. Bighal juga demikian. Tapi kalau kuda memang ada perselisihan pendapat para ulama fikih. Ada yang mengatakan halal dimakan, dan ada yang mengatakan tidak halal dimakan, karena di sini Allah menjelaskan kuda itu gunanya bukan untuk dimakan tetapi untuk ditunggangi atau menjadi perhiasan. Tetapi pendapat yang lebih kuat, termasuk yang akui oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari yang kita jadikan referensi, beliau berpendapat bahwasanya kuda termasuk binatang-binatang yang halal untuk dimakan berdasarkan praktek pengamalan para sahabat zaman dulu yang banyak memakan daging kuda ya. Kemudian kata Allah di ayat ini juga, wa yakhluqu ma la ta'lamun. Di samping Allah ciptakan berbagai macam binatang yang tadi Allah sebutkan ya. Kemudian juga Allah sebutkan ada kuda, ada begal, ada keledai untuk ditunggangi dan menjadi perhiasan. Allah juga menciptakan wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dan Allah masih menciptakan lagi apa-apa yang kalian tidak mengetahuinya, atau mungkin kalian belum mengetahuinya. Jadi di alam jagat raya ini Bapak dan Ibu,
tersimpan banyak sekali jenis-jenis ciptaan Allah yang jangankan kita ya, jangankan kita yang pengetahuan kita sangat terbatas, kita sebagai personal maksud saya, bahkan para ulama-ulama dunia, ulama-ulama apa namanya natural, ulama-ulama lingkungan yang berkecimpung membahas kehidupan alam ini, itu masih belum sampai pengetahuan mereka semua kepada banyak hal. Banyak jenis makhluk yang saat ini hidup di dasar lautan yang mungkin dalamnya sampai 10.000 kilo, 10 kilo di bawah sana, di palung-palung yang terdapat di samudera-samudera yang luas, terdapat makhluk-makhluk yang belum pernah tersingkap oleh ilmu pengetahuan manusia. Termasuk juga mungkin di darat, ya, apalagi kalau berbicara di angkasa. Wallahu a'lam. Mungkin ada apa namanya UFO ya yang dulu sering disebut-sebut ya. Wallahu a'lam, semua itu bisa terjadi. Karena Allah mengatakan di sini wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan Allah menciptakan apa-apa yang kamu tidak mengetahuinya. Ya, atau kamu belum mengetahuinya. Sedikit demi sedikit terus tersingkap ya. Dan semakin tersingkapnya hal-hal tersebut, tidak lain tidak bukan hanya mengembalikan kita kepada iman kita kepada Allah, karena di dalam Al-Qur'an sendiri Allah telah mengatakan. Nah, bayangkan Bapak dan Ibu bagaimana dulu di 14 abad yang lalu Rasulullah SAW yang hanya tinggal di kota Makkah yang kecil tersebut, yang gersang, ya, yang tidak ada peradaban waktu itu di sana, belum ada ilmu pengetahuan yang maju, bahkan beliau seperti kita disebutkan oleh para ulama dan dalam Al-Quran sendiri beliau seorang yang ummi, tidak bisa membaca, ya. Dan beliau juga tidak seorang penuntut ilmu yang pergi kemana-mana talaki, tapi beliau sanggup mendatangkan, menghadirkan tentunya dengan wahyu yang diturunkan oleh Jibril, ayat-ayat yang luar biasa yang tidak terpikir oleh manusia pada zaman dulu, ya. Jangankan zaman dulu, zaman sekarang pun kalau orang disuruh buat kitab semisal Al-Quran ini nggak ada yang mampu menghadirkan redaksi-redaksi yang sangat luar biasa. Nah, termasuk ayat ini ya, wa yakhluqu ma la ta'lamun. Di situ zaman dulu 14 abad yang lalu sudah diproklamirkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha luas ciptaannya, bahkan masih banyak ciptaannya yang belum kita ketahui. Kemudian di ayat yang berikutnya Allah mengatakan wa 'alallahi qasdus sabil. Ya, wa 'alallahi qasdus sabil wa minha jair. Dan mestinya kepada Allah lah, wa 'alallahi, dan ke atas Allah lah, qasdus sabil, ya. Jalan yang lurus, menuju jalan yang lurus. Di sini Allah mengatakan semacam perintah ya, dan mestinya seharusnya ya seyogianya kepada Allah lah kita mencari jalan yang lurus. Wa minha jair, karena di antaranya ada jalan-jalan yang menyimpang. Ya, ada di antara jalan kehidupan ini yang menyimpang. Menyimpang karena ada iblis, kemarin sudah kita bahas, ada iblis yang bersumpah dengan Allah akan menyesatkan anak cucu Adam, yang lurus akan dia buat bengkok, ya, yang putih akan dia buat hitam atau minimal abu-abu, dan begitulah seterusnya. Jadi Allah mengatakan wa 'alallahi qasdus sabil, dan atas Allah lah atau kepada Allah lah kita mencari jalan yang lurus, wa minha jair, dan di antara jalan yang lurus tersebut ada jalan-jalan yang menyimpang, ya, jalan-jalan yang mengarahkan kita kepada kesesatan. Walau sya'a lahadakum ajma'in. Nah, ini kemarin yang menjawab pertanyaan salah seorang ibu kita kemarin yang menanyakan kenapa Allah tidak jadikan saja semua orang itu beriman, ya. Nah, di sini Allah katakan walau sya'a lahadakum ajma'in. Kalau Allah itu menghendaki, maka Allah sanggup, dia akan menunjuki kalian semua. Allah jadikan kita semua orang muslim, orang mukmin, masuk surga semuanya. Tetapi Allah tidak menghendaki demikian. Ya, Allah berikan kepada kita akal, Allah berikan kepada kita ilmu, Allah berikan kepada kita otak untuk membedakan mana yang baik, dan bahkan tidak hanya selesai sampai di sana, Allah pun berikan kepada kita nabi, Allah berikan kepada kita kitab untuk supaya kita mengikuti eh, apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping Allah juga berikan hawa nafsu. Yang mana sesungguhnya hawa nafsu itu kalau kita pakai, kalau kita gunakan sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan tuntunan yang Allah berikan,
Justru hawa nafsu tersebut akan melahirkan hal-hal yang sangat positif. Ya, dengan hawa nafsu itulah manusia berkembang biak, manusia beranak pinak. Ya, dengan hawa nafsu itulah manusia menjadikan bumi ini menjadi indah. Dengan hawa nafsu itulah manusia membangun kotanya, membangun negaranya, ya dan seterusnya. Jadi justru hawa nafsu tersebut jika dia digunakan untuk sesuai dengan tujuannya, maka dia akan menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, tetapi seperti yang tadi Allah katakan, wa minha jair. Ada jalan-jalan itu yang bengkok, yang tentunya di sana ada kontribusi daripada iblis laknatullahi alaih yang sudah bersumpah dengan Allah akan menyesatkan anak cucu Adam. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, di ayat yang berikutnya Allah masih menjelaskan lagi ya tentang berbagai macam bentuk kekuasaannya. Huwallazi anzala minas samai. Dia pula lah ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan dari langit. Apa yang Allah turunkan dari langit? Ma'an, ya, ma'an lakum, yaitu air hujan untuk kalian semua. Allah yang telah menurunkan dari langit air hujan. Ya, jadi eh, air hujan yang kita lihat turun ke bumi ini berasal dari langit ya. Dari langit sesungguhnya, adapun proses ilmu pengetahuan yang mengatakan berasal dari apa? Dari awan, yang awan berasal dari uapan air laut dan seterusnya. Nah, itu mungkin hanya sebagian daripada proses turunnya hujan itu. Tetapi pada hakikatnya hujan memang turun dari langit dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Minhu syarabun, di antara air yang turun dari langit tersebut, air hujan tersebut, di antaranya atau sebagiannya menjadi minuman bagi kita, menjadi air minum. Ya, sebagian kecil tentunya dari sebagian besar air hujan yang mengalir ke sungai, mengalir ke laut. Minhu syarabun, di antaranya ada yang menjadi air minum. Ya, ini menandakan air hujan itu bisa diminum Bapak dan Ibu. Air hujan itu ya terutama yang tidak menyentuh apa-apa, yang langsung datang dari turun dari langit, tidak menyentuh atap rumah, tidak menyentuh dahan pepohonan, itu suci, mensucikan dan bersih ya, higienis karena langsung turun dari langit dan bisa menjadi minuman. Tetapi karena sudah menyentuh atap rumah ya melalui aliran sungai dan segala macam, maka tentu kita tidak bisa serta-merta meminum air yang turun dari langit berupa air hujan tersebut ya, kecuali yang memang langsung turun tidak menyentuh apapun. Konon katanya itu juga salah satu minuman yang baik dan menjadi obat bagi tubuh. Kemudian waminhu syajarun, dan darinya pula, waminhu dan darinya pula dari air hujan tersebut tumbuh pohon-pohonan, fihi tusimun, yang mana padanya pada pohon-pohonan tersebut kalian menggembalakan ternak ya. Syajar di sini termasuk berbagai macam jenis pohon-pohon yang menjadi konsumsi makanan ternak, tumbuh-tumbuhan, rumput-rumputan ya. Pohon-pohon juga ya, karena seperti jerapah kita lihat makannya langsung dari pohon ya. Pohon-pohon yang tinggi itu dimakan jerapah. Kalau yang pendek-pendek ya makan rumput lah, kerbau, sapi, keledai apa onta juga makan dari pohon-pohonan langsung. Tapi kalau sapi, kambing makan dari rumputan. Nah, dari air hujan tersebut Allah tumbuhkan pepohonan yang kemudian fihi tusimun. Padanya kalian menggembalakan binatang-binatang ternak kalian. Lalu kemudian di ayat yang berikutnya Bapak dan Ibu rahimakumullah masih berhubungan dengan penciptaan Allah, dengan berbagai macam ciptaan Allah yang ada di bumi ini. Allah menjelaskan yumbitu lakum bihi, dia yaitu Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan bagi kalian. Lihat Bapak Ibu berapa kali Allah gunakan di sini lakum. Bagi kalian, bagi kalian, bagi kalian. Jadi sesungguhnya apa yang ada di atas bumi ini semua Allah ciptakan untuk kita manusia. Bukan untuk jin, bukan untuk iblis ya, bukan pula untuk binatang, bahkan justru binatang itu Allah ciptakan untuk manusia, binatang-binatang ternak terutama, pepohonan. Yumbitu lakum, Allah tumbuhkan ya, dia tumbuhkan yaitu Allah bagi kalian, di sini jelas peruntukannya ya, bagi kalian bihiz zar'a, dengannya dengan air hujan itu tanam-tanaman pertanian. Ada beras, ada padi, ada gandum, ada kentang, ada ubi dan lain sebagainya. Dan juga Allah sebutkan secara khusus di sini beberapa buah-buahan yang istimewa
Dan itu kata para ulama kalau disebutkan secara khusus berarti menunjukkan ada keistimewaan yang luar biasa pada buah-buahan tersebut, yaitu wazaituna, buah zaitun. Dalam ayat lain wattini wazaituni, ya, wattini wazaitun. Dan Allah ciptakan pula pohon-pohon zaitun yang menghasilkan buah-buah zaitun yang kemudian diolah manusia menjadi minyak zaitun yang darinya bisa lahir lagi berbagai macam produk, ya, menjadi kosmetika, terutamanya menjadi minuman yang sangat menyehatkan. Ya, minyak zaitun sudah terbukti secara medis merupakan bahan yang menjadi obat bagi tubuh manusia, memberikan stamina yang sangat kuat, mengobati penyakit jantung, menormalisir penyakit gula. Ya, tentunya harus minyak zaitun yang virgin, ya, minyak zaitun yang asli, yang virgin maksudnya perasan pertama, bukan perasan kedua dan ketiga, tapi perasan pertama itu sangat baik Bapak dan Ibu. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang ingin memiliki kesehatan yang prima, menjadi sehat organ-organ tubuh kita, maka biasakanlah mengkonsumsi minyak zaitun. Minum 1 sendok sebelum tidur dan minum 1 sendok lagi ketika baru bangun tidur sebelum minum-minum atau apapun, ya, minum-minum yang lain, minum kembali minyak zaitun 1 sendok, insya Allah tubuh kita selalu fit dan sehat. Katanya begitu, ya, dan sudah banyak yang buktikan. Cuman masalahnya memang kadang-kadang susah mencari minyak zaitun yang betul-betul asli atau yang virgin. Kemudian yang kedua wan nakhil, yaitu kurma. Ya, kurma semua kita sudah tahu khasiatnya yang sangat luar biasa, kandungan gizinya sangat luar biasa. Dan yang ketiga wal a'nab, anggur, ya, anggur yang juga di dalamnya terdapat vitamin-vitamin yang sangat luar biasa. Wa min kulli thamarat, dan juga dari setiap buah-buahan yang lain. Ada pisang, ada nanas, ada pepaya, ada bengkoang, apalagi Bapak Ibu, ada buah-buahan yang tidak ada juga di negeri kita, ya. Luar biasa. Begitu banyak jenis buah-buahan yang semua Allah ciptakan untuk manusia dan untuk kita nikmati. Ya, kita 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 nikmati, kita makan, menghasilkan berbagai macam manfaat untuk tubuh kita, tapi tentu mengikuti kaidahnya. Ya, kulu washrabu wala tusrifu. Jangan mentang-mentang semua buah-buahan itu baik, makan semua. Ya. Padahal Allah mengatakan kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah, minumlah yang baik, yang halal, tetapi ingat wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Kalau berlebih-lebihan makan apa misalnya, ya, makan durian, makan duren, nanti yang terjadi nanti darah tinggi, asam urat dan lain sebagainya. Inna fi dzalika laayatan liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian itu betul-betul terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir, yang memikirkan. Ya, makanya di sini Allah perintahkan kita, Bapak dan Ibu, terkait dengan apa yang kita makan, buah-buahankah namanya, nasikah namanya, dagingkah namanya, dan segala sesuatu yang kita lihat dengan mata kita di sekitar kita, maka seharusnya kita menjadi orang-orang yang memikirkan semua itu dari mana datangnya, siapa yang menjadikannya, ya, dan siapa lagi kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat berikutnya masih membahas tentang bentuk kekuasaan Allah yang lain. Allah mengatakan wasakhkhara lakumul laila wan nahara. Dan dia pula lah yang telah menundukkan bagi kalian, lagi-lagi bagi kalian, ya, lagi-lagi bagi kita manusia. Sengaja Allah ciptakan itu untuk kita manusia, dan itu adalah nikmat karunia Allah yang wajib kita syukuri. Wasakhkhara lakumul laila wan nahara. Allah menundukkan bagi kalian malam dan demikian juga siang. Allah yang mengatur kapan datangnya malam, kapan datangnya siang, berapa jam masanya malam dan berapa jam masa lamanya siang. Ya, meskipun di eh, di bumi ini berbeda-beda panjangnya malam dan panjangnya siang, ya. Seperti di Eropa, kadang-kadang mereka malam yang panjang, bisa jadi malamnya itu jam setengah lima sudah gelap, ya, setengah lima pagi, setengah lima sore sudah gelap, nanti baru jam delapan, setengah delapan baru terbit matahari. Ya, apalagi di belahan dunia yang lain, di Antartika atau di negeri Iceland katanya begitu, ada yang eh, siangnya bisa selama 1 minggu atau 2 minggu, tidak pernah gelap. Lalu kemudian nanti berganti lagi, malamnya bisa selama dua minggu tidak pernah terbit matahari dan begitulah seterusnya.
Dan kita bersyukur kita tinggal di Indonesia, Bapak Ibu ya, stabil siangnya, malamnya, sehingga kita tidak mengalami kesulitan di dalam menjalani kehidupan. Dan ini adalah kekuasaan Allah semuanya yang menundukkan malam dan siang. Demikian juga wasyamsa wal qamara. Demikian juga matahari dan bulan. Semua terjadi tidak begitu saja Bapak dan Ibu. Tidak berputar matahari, tidak bersinar begitu saja, tapi Allah yang menundukkannya. Berapa kadar cahayanya yang sampai ke bumi ya. Allah lapisi bumi dengan ozon yang menjaga supaya sinar matahari yang sebetulnya sangat panas dan sangat terik tersebut tidak menjadi mudarat bagi penduduk bumi. Ya, bahkan menjadi sesuatu yang menyehatkan ya, menerangi dan bahkan bermanfaat untuk tumbuh-tumbuhan. Dan itu semua diatur oleh Allah. Demikian juga wal qamar, kapan bulan menjadi berpengaruh kepada eh, apa namanya musim ya, kapan datang musim panas, musim dingin, pasang surutnya air laut dan seterusnya. Wan nujumu, dan juga ada bintang-bintang ciptaan Allah, yang mana bintang-bintang tersebut juga musakharatun bi amrih. Allah tundukkan dengan izinnya. Allah jadikan bintang tersebut tidak saling bertabrakan. Ya, padahal jumlahnya itu miliaran atau mungkin bahkan ratusan miliar jumlahnya. Tidak Allah jadikan ada yang menimpa bumi. Coba kita bayangkan kalau ada satu bintang saja yang di antara bintang tersebut ada yang besarnya berkali-kali lipat bumi kita ini. Kalau dia jatuh kemudian menabrak bumi, maka apa yang terjadi? Maka kiamatlah sudah dunia kita ya. Nah, semua Allah atur itu semua dengan kekuatan dan kekuasaan Allah yang maha dahsyat dan luar biasa tersebut. Inna fi dzalika laayatin liqaumi yaqilun. Kembali Allah mengatakan, sesungguhnya pada yang demikian, kalau kita perhatikan bagaimana malam bisa datang pada waktunya, siang datang kembali pada waktunya, silih berganti, ya tanpa terasa sesuatu yang mengagetkan kita, tiba-tiba gelap, enggak. Kan gelap itu perlahan-lahan, tiba-tiba perlahan-lahan kemudian menjadi gelap. Tidak langsung dari siang tiba-tiba langsung gelap, sehingga membuat kita kaget. Dan sebaliknya, tapi Allah tundukkan secara perlahan-lahan malam menjadi siang, siang menjadi malam. Allah pula tundukkan langit dan matahari dan bulan dan juga bintang-bintang yang ada di langit. Kalau itu kita perhatikan dengan seksama, maka dia menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kemahakuasaan Allah. Liqaumi yaqilun, bagi orang-orang yang menggunakan akalnya, bagi orang-orang yang memahaminya, yaitu dengan cara menggunakan akalnya untuk berpikir. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ini sampai akhir ayat yang kita tadabburi pagi ini masih menyinggung ya sebagian ya, sekali lagi sebagian. Allah diktekan di sini 1, 2, 3, 4, 5 contoh ya, sebetulnya hanya sebagian untuk mengingatkan kita, menggugah kita tentang siapa sesungguhnya Tuhan yang kita sembah ini. Dialah yang telah menciptakan segala macam bentuk karunia untuk kita, baik di langit maupun di bumi. Wa ma dzara'a lakum fil ardi mukhtalifan alwanu. Dan demikian juga dia pula lah yang telah menundukkan, kembali kepada ayat yang di atas tadi, dia yang telah menundukkan tadi apa? Menundukkan eh, malam, siang, menundukkan matahari, bulan, dan di ayat berikutnya sama ya, nyambung kepada ayat yang tadi. Dan dia pula lah yang telah menundukkan ma dzara'a lakum fil ardi, apa-apa yang dia ciptakan untuk kalian yang ada di bumi. Kalau tadi di langit, malam, siang, matahari, bulan, bintang-bintang, sekarang kembali lagi ke bumi. Kata Allah, dia pula lah yang telah menundukkan bagi kalian apa-apa yang dia ciptakan untuk kalian yang berada di bumi, mukhtalifan alwanu, ya, yang bermacam-macam warna-warnanya. Nah, ini kembali kepada tumbuh-tumbuhan, juga hewan ya. Di dunia ini, di atas bumi ini bermacam-macam warna bisa kita lihat. Warna-warna yang asli tentunya ya, bukan warna buatan manusia. Ya, warna kupu-kupu yang berbagai macam warna, warna bunga-bunga, pepohonan, bahkan juga binatang-binatang yang memiliki berbagai macam warna, semua tentu adalah kreasi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna fi dzalika laayatan liqaumi yadzakkarun. Nah, ini berganti-ganti Allah. Kalau tadi di atas liqaumi yatafakkarun, bagi orang-orang yang bertafakkur, memikirkan ya, memikirkan dengan seksama,
Yang kedua liqaumi yaqilun, orang-orang yang menggunakan otaknya, akalnya, berpikir lebih dalam lagi, ya, melakukan analisa. Kemudian yang ketiga di sini Allah katakan inna fi dzalika laayatan liqaumi yadzakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian, ya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kebenaran wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW bagi siapa? Liqaumi yadzakkarun, bagi kaum-kaum yang mau mengambil pelajaran. Sudah dilakukan tafakur, sudah dilakukan analisa. Lalu kalau hanya sekedar berhenti di tafakur dan analisa, tidak ada gunanya. Maka dia baru menjadi berguna semua proses yang kita lakukan tersebut, baik tafakur maupun menganalisa, kalau kita mau menjadikan itu sebagai tadzakur, yaitu mengambil pelajaran. Apa pelajaran yang kita ambil? Oh, ternyata benar Allah Maha Kuasa. Oh, ternyata benar Allah Maha Pengasih dan penyayang kepada kita. Oh, ternyata benar masih banyak lagi ciptaan-ciptaan Allah yang lain yang belum kita ketahui, yang setiap hari itu kita lakukan, setiap saat itu kita lakukan, pasti tidak lain dan tidak bukan hanya mengantarkan kita kepada ketundukan kepada Allah, kepada ketakutan kepada Allah, ketakwaan kepada Allah, dan juga bahkan kecintaan kepada Allah, dan semakin mempertebal rasa rindu kita untuk berjumpa dan bahkan melihat langsung siapa sesungguhnya Allah yang maha dahsyat tersebut. Itu nanti kelak di surga insya Allah, ya. Kemudian di ayat berikutnya, ayat terakhir insya Allah, masih Allah sampaikan di sini tambahan lagi menggugah kita, ya, membuat kita bersyukur lagi kepada Allah bagaimana kebesaran karunia Allah. Allah mengatakan wa huwallazi sakharal bahra, dan dialah yang telah menundukkan lautan yang meskipun pada mayoritas waktu kita melihat laut itu tenang, ya. Laut itu tenang, sesekali mau terjadi badai, gelombang tinggi. Tapi sesungguhnya kalau bukan karena Allah yang menundukkannya, maka barangkali setiap saat akan terjadi badai, ya, gelombang tinggi yang akan sampai ke daratan, meluluh lantakkan daratan, dan tidak ada orang yang bisa mengendarai di atasnya, ya. Tetapi semua Allah jadikan tunduk kepada manusia, ya, kecuali beberapa ketika sesekali waktu terjadi badai yang itu disebabkan sebetulnya oleh angin tentunya, ya, bukan keinginannya laut, ya, tetapi karena ada angin badai, maka kemudian terjadilah gelombang tinggi, ombak besar dan lain sebagainya. Maka Allah mengatakan wa huwallazi sakharal bahra, dia pula lah Allah yang telah menundukkan lautan untuk kita semua. Litakulu minhu, supaya kalian bisa makan dari hasil yang ada di dalamnya, lahman tariyan, daging yang segar, daging ikan tentunya, ya. Jadi Allah jadikan lautan itu bisa dilayari oleh para nelayan. Mereka bisa pergi apa namanya, menjala ikan, ya, ke tengah lautan, tidak ada gangguan, dan kemudian mereka diberikan izin oleh Allah untuk menjadikan ikan-ikan yang ada di dalam lautan tersebut bisa ditangkap, dijaring, dan kemudian hasilnya dimakan, lahman tariyan, merupakan daging-daging ikan yang segar, ya. Wa tastakhriju minhu, dan demikian pula Allah jadikan laut itu ditundukkan oleh Allah supaya kalian bisa mengeluarkan daripadanya hilyatan talbasunaha, berbagai macam perhiasan yang kalian bisa pakai. Ada mutiara-mutiara, ya, ada batu-batu permata, batu-batu mulia yang terdapat di dalam lautan, ya. Mutiara terdapat dalam kerang, ya, kerang dengan berbagai macam warnanya, ada yang hitam, ada yang kuning, ada yang krem dan lain sebagainya, yang kemudian dijadikan oleh manusia menjadi perhiasan, ya. Wallahu alam, zaman dulu mungkin belum ada orang sampai ilmunya kepada perihal mutiara ini, Bapak dan Ibu, ya. Wallahu alam, ya, sepemahaman saya belum sampai dulu ilmunya orang-orang Quraisy, yang memang laut pun jauh dari mereka. Tetapi dari manalah datangnya pengetahuan ini kepada Rasulullah kalau bukan wahyu, ya. Kalau bukan wahyu, toh Nabi itu juga tidak sering pergi ke laut, ya. Karena laut juga agak jauh jaraknya dari Makkah, tapi beliau bisa memberikan maklumat-maklumat yang dahsyat,
Beliau mengatakan kalian bisa mengeluarkan dari laut tersebut perhiasan-perhiasan yang akan kalian pakai. Demikian juga kalian wataural fulka mawakhira fihi, dan kalian lihat pula di atas laut tersebut bahtera-bahtera, ya, kapal-kapal yang berlayar di atasnya dengan tenang. Ada kapal-kapal kargo, ada kapal pesiar, kapal penumpang, ada perahu, ada sampan nelayan dan lain sebagainya. Ya, walitabtaghu min fadlihi, dan supaya kalian mencari daripada lautan tersebut karunia Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali karunia Allah yang ada di dasar lautan tersebut. Wallahu alam. Mungkin bisa jadi lebih banyak daripada apa yang ada di daratan. Dan itu belum semuanya tersingkap ditemukan oleh manusia, ya. Wallahu alam, entah kapan waktunya, barangkali nanti seiring dengan pengetahuan kemampuan manusia membuat alat untuk menyelam ke dasar laut yang lebih dalam lagi. Ya, sekarang saja sudah ada, ya, ada kapal selam, ada alat canggih yang mengizinkan manusia menyelami dasar lautan, yang mungkin suatu saat nanti kita piknik bukan lagi di atas darat, ya. Mungkin pikniknya nanti di samping ke angkasa, ke Mars, ke bulan, pikniknya juga bisa ke dasar lautan, memakai kendaraan yang transparan, pakai kaca, tapi bisa sampai ke dasar lautan yang dalamnya berkilo-kilometer. Walitabtaghu min fadlih. Alhamdulillah sudah nyala listriknya. Walitabtaghu min fadlihi wala'allakum tashkurun. Dan agar kalian mencari dari keutamaan Allah yang ada di lautan tersebut, dan mudah-mudahan dengan itu kalian menjadi orang yang bersyukur. Jadi inti semuanya Bapak dan Ibu dari semua ayat yang telah kita sampaikan, baik tadi maupun kemarin, yang menjabarkan berbagai macam bentuk karunia dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka muaranya satu, ya, setelah tadi tafakkur, ta'akul, dan kemudian ada lagi tadzakur, maka inti utama daripada semua kegiatan itu adalah agar kita menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah, ya, dalam segala aspeknya, ya, baik secara lisan dengan mengucapkan banyak-banyak kalimat alhamdulillah, 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 dan juga memberikan atau mengimplementasikan syukur tersebut melalui ketundukan kita kepada Allah, beribadah kepada Allah, beramal saleh, mendekatkan diri kepadanya dan mencari dan mengharapkan ridhonya. Demikian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, pagi ini tadabbur Al-Quran yang bisa saya bantu pandu untuk kita memahami ayat-ayat yang kita tadabburi pada pagi hari ini, ayat 7 sampai ayat 14, yang kesemuanya membahas tentang aspek-aspek atau sisi-sisi atau bentuk-bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya ini barulah sangat sedikit yang Allah angkat kepada kita semua, hanya pendekatan saja, ya, untuk menggugah kita beriman eh, dan berubudiah kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian Bapak Ibu, dan mohon maaf atas kekurangan penyampaian saya dan salah khilaf ucapan dan perkataan. Sementara kita tutup dulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.